Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi, gimana kabarnya? Sehat ya semua? Oke, mudah-mudahan sehat selalu. Kita masih ngebahas seni rupa. Seni rupa dua dimensi ya masih. Nah, di dua dimensi ini di awal kita main di sketsa. Kenapa sih harus sketsa gitu kan? Karena semua itu mau main 3D-an, mau main apapun berasal konsepnya dibuat dari sketsa gitu. Mau bikin set panggung pun juga dari sketsa gitu. Nah, kita belajar buat sketsa. Nih sekarang tekniknya. Beberapa pertemuan kemarin kita ngebahas unsur-unsurnya ya di seni rupa gitu. Kayak misalkan seni rupa sebagai apa gitu kan. Nah, sekarang ini lebih ke teknik gitu. Tapi khusus di sketsanya dulu. Oke. Nah, teknik sketsa ini ada teknik arsir, gelap terang, kayak gitu-gitu, stickman, proporsi. Untuk yang sekarang ini kita ngebahas tentang sketsa. Teknik sketsa itu ada teknik yang silang, ada yang diurek-urek, ada pointillis gitu. Nah, itu untuk mencari gelap terangnya. Nah, itu bisa disebut dengan teknik arsir gitu. Jadi bisa kan kayak bagian sini saya lebih gelap, ini lebih terang gitu. Karena ada sumber cahaya. Nah, akhirnya jadi shadow. Nah, inilah yang dibikin kelihatan hidup gitu. Kalau misalkan flat semuanya rata, jadi nggak kelihatan gelap terangnya gitu kan. Nah, di sketsa cara membuat gelap terangnya itu di teknik arsir. Teknik arsir itu bisa menentukan gelap terang, bisa juga teknik arsir sebagai tekstur. Tuh. Oke. Kita langsung aja ke sketsa ke tab ya. Jadi gini teman-teman, teknik arsir itu ada yang diagonal ke atas. Ini masih gelap terang ya. Ada yang diagonal ke bawah. Oke. Jadi agak rapat gitu. Nah, ada yang horizon. Ya, samping ya. Nah, ada yang teknik silang. Bisa ditemui di komik-komik nih, teknik silang. Kayak gitu ya. Mungkin teman-teman juga paham. Kalau sering yang lihat-lihat komik pasti gaya-gayanya kayak gini. Ini di teknik silang namanya. Ada lagi campuran. Jadi horizon sama diagonal jadi satu. Nah, yang bagian dalam ini yang saya tambahin ini itu bagian gelap ya. Gitu. Jadi buat yang di si horizonnya ini nggak sampai luar, jadi cuma cukup sampai dalam aja segini gitu. Nah, kalau misalnya contoh ya, kita bikin gambar lingkaran, misalnya setengah lingkaran gitu, sumber cahaya dari sini ya. Nah, ini bagian ini pasti bagian gelap gitu, yang gelap kita buat shadownya. Kita buat silang ya. Kita pakai campuran. Nah, jadi teknik arsir itu gunakan gini. Ini tempel, deng gitu. Jadi dibuang ujungnya. Gitu, dibuang ujungnya. Jadi jangan seperti ini nih. Tuh. Ujungnya nggak lancip. Jadi harus ditempel, dibuang, tempel, buang. Jadi ujungnya lancip ya. Tuh, ujungnya lancip. Gitu. Jadi bagian yang paling dalam ini nih paling gelap. Kenapa? Karena bagian ininya dia itu nggak kena cahaya. Bagian dalam ini karena cahaya, otomatis dia paling gelap. Gitu. Nah, untuk di shadow pun juga sama. Jadi kan shadownya kita buat segini ya shadownya.
gitu. Nah bagian ini pun juga paling gelap shadownya, jadi tekan buang, tekan lempar, jadi bagian yang tekanan pertama itu yang lancip gitu. Nah bagian yang paling dalam kita buat silangnya, contoh bagian dalam itu yang lebih gelap. Gitu. Jadi dilakukan terus berulang-ulang sampai ketemu gelap terangnya. Nah, ada lagi, ini kan tadi kan yang ini adalah teknik diagonal sama horizontal gitu. Kadang ada yang ditambahin sampai vertikalnya juga ke atas gitu. Campuran dominannya. Jadi sampai ke arah sini tuh dia makin halus, makin tipis. Jadi kalau di pensil tuh diambangin pensilnya. Gitu. Jadi ditekan, lama-lama sedang makin halus gitu. Gitu. Tekan, lama-lama halus. Jadi garisnya itu harus rapat. Kayak gitu. Nah, ada lagi tuh yang tekniknya diurak-urak gitu. Ini contohnya. Jadi gitu-gitu tuh. Diurak-urak gitu. Jadi yang bagian gelap itu diurak-urak mungkin lebih rapat. Nah, bagian yang luar ini ngurak-nguraknya jangan terlalu rapat, agak renggang ya. Tuh. Ngurak-urak gitu. Urak-urak. Nah, bagian dalam ini nih kita mau lebih gelap karena nggak terkena cahaya, kan cahaya dari sini misalkan. Sumber cahaya dari sini. Bagian dalam ini nih bagian dalam yang ini otomatis kan dia lebih gelap dong karena nggak gitu kena cahaya. Nah bagian yang ini diambangin urak-uraknya. Nguraknya pun juga makin jarang gitu. Ini untuk diarsir, buat dimain di gelap terang. Tekstur rambut kusut juga bisa kayak gini gitu. Tadi saya bilang bisa buat tekstur rambut, bisa buat gelap terang sampai ke tekstur gitu kan. Ini arsir gitu. Terus diulang-ulangin terus sampai ketahuan gelap terangnya. Kayak gitu contohnya. Kalau misalkan pakai detail terus gitu-gituin, urak-urak terus, perlahan bener-bener dapet gelap terang gradasinya kelihatan. Contoh saya bagian atas nih ya. Kalau kita mainnya rapet, jadi ada perbandingan antara atas sama bawah, yang dirapetin sama yang enggak. Tuh. Beda ya, yang ini sama yang ini. Nah kalau yang atas ini nih segini, itu yang kita fokusin. Gitu. Kalau terus-terusan diulangin teknik yang kayak gini, bakal jadi kayak gini hasilnya, kayak gitu. Paham ya? Nah ini untuk gelap terang diarsirnya kayak shadow, terus bikin gradasi warna, penegasan. Itu untuk di teknik arsir gitu. Nah ada lagi teknik proporsi, misalkan ada tuh orang kalau bikin kendi gitu ya. Oke, kita hapus dulu. Ada orang kalau bikin kendi gini bentuknya, atau bikin botol ya, untuk kayak gini set. Bagian sini rapet nih, cakep nih kan. Nah pas bagian sininya ada yang begini, gitu. Jadi bagian ininya nggak rata, gitu, nggak sejajar itu. Harusnya lengkungannya di mari kan, ini nggak, harusnya di sini, berproporsi. Nah kalau
Kita pakai teknik proporsi. Ini bagian ini kita hapus ya. Mungkin kita hapus dulu. Nah, jadi itu kita bikin proporsi, kita bikin garis konturnya dulu. Kita buat botol. Berarti kepalanya di sini, lengkungannya di sini, tarik ke bawah, saya cukup ke sini nih, buat gitu. Gitu. Nah, berarti otomatis pas sampai sini juga sama. Sebelah kirinya lengkungannya ada di sini, di garis ini. Tarik lagi ke bawah. Disamain, diratain. Gitu ya. Diratain, samain. Nah, otomatis kalau kita hapus bagian ininya, tuh dia bakal kelihatan rata. Sorry. Gitu. Yang ini beda sama ini. Kenapa? Karena ini diukur pakai garis presisi tadi, ada garis bantu. Ini namanya grid, disebutnya grid gitu. Ini garis segini, sejajar dia, ini sejajar. Nah, biasanya kalau di awal-awal itu di gridnya ini nih, grid ini, jarak ini misalkan 2 cm. Nah, kesininya sama, harus 2 cm gitu, paham maksudnya? Terus jarak ini nih, ini misalkan 1 cm, ini juga sama, harus 1 cm gitu. Jadi kalau Pak, kadang saya Mas gitu, Bang atau apapun, kadang bagian ininya sama ininya tuh nggak sama, lengkungannya nggak sama, yaitu dibuat grid. Nah, teknik ini bisa dipakai sama mural-mural yang gede tuh, skala gede, ada gedung gitu kan. Misalnya ada gedung besar gitu, gedung lah. Terus di mural nih, bagian sini di mural. Orang kecil segini, si mural gede kok bisa presisi gitu kan, kok bisa sama gitu. Karena dia kadang pakai teknik grid gitu. Oh, di pas bagian mana ini, gambar apa nih, kadang kayak gitu. Nah, kalau yang profesional dia nggak pakai gridnya langsung, jadi tuh otaknya udah canggih lah gitu. Paham ya sampai sini ya? Tadi teknik arsir, masalah di gelap terang. Ini juga buat shadow sama gelap terang. Terus di sini tadi bicara proporsi ya, sudah ya. Nah, ntar tinggal tekniknya doang nih. Tekniknya adalah kamu cari bentuk yang mau diambil. Misalkan gambar gelas, taruh gelas di depan, bentuk proporsi dibikin gelas dulu, bikin cangkir misalkan, gambar cangkirnya. Nah, lihat nih garisnya dia sama dia harus sama. Misalkan ini kan biasanya kayak cangkir tuh naruhnya di miring gitu kan. Nah, terus gagangnya ada di arah sini misal. Bagian dalamnya. Sumber cahaya dari sini. Nah, otomatis bagian ini lebih gelap karena kealingan sama bagian ini. Diarsir nih bagian sini. Jadi buat yang bagian gelap pensilnya agak ditekan, buat bagian yang agak lebih terang pensil diambang. Gitu. Ini saya pakai tekniknya vertikal ya. Karena ini menggunakan tab, jadi kita harus
agak diambang gitu kan. Kalau misal pakai pensil dan kertas itu kan lebih mudah gitu kan ngaturnya. Resikonya kalau di kertas itu kita shoot, kita kasih kamera, resikonya nggak begitu kelihatan karena pensil. Nah kalau bagian dalam gelas biasanya ini yang lebih nih, yang lebih gelap. Bagian ini yang lebih gelap. Ya. Kenapa? Karena dia ini kealingan. Ini dia kealingan sama si kalengnya sebagai bagian ini, gitu. Jadi makanya lebih gelap deh. Kita pakai teknik silang. Ini vertikal sama horizontal. Ini juga shadow kita pakai teknik silang. Kita agak buat sedikit kayak komik-komik gitu. Bagiannya kita belah nih. Kayak gitu ya. Terus dieksplor lagi aja. Teman-teman eksplor lagi. Intinya ini teknik-teknik silang yang kita tadi pelajari pertama. Dari dasarnya ini udah ketahuan ya. Udah ketahuan gelap terangnya. Lebih ke komik gitu, kayak komik. Teknik campur, silang, horizon, vertikal, diagonal kita pakai juga, kayak gitu. Gitu. Nah, otomatis kan di sini ada shadownya juga. Gitu. Kita shadow kita ambil segini ya shadownya. Ntar kita hapus lagi. Kita cuma nentuin batasnya aja shadow apa. Shadow gitu lama-lama kita angkat. Nah, biasanya kalau yang di pinggir-pinggir kayak di Bogor Raya gitu, terus ada yang di pinggiran Mall Blok M, kalau teman-teman pernah lihat gitu kan. Itu kan orang-orang ngelukis itu. Nah, itu ada tekniknya lagi. Dia tuh campur. Ada yang khusus pakai arsir full, ada yang pakai dusel. Tuh, ya dusel tuh yang diusap-usap pakai tangan, kadang pakai tisu gitu kan. Tadi udah nih dia nih. Bagian yang udah kita kasih diarsir, terus tadi udah sama dia pakai tangan. Jangan pakai pensil lagi, pakai tangan aja. Jadi warnanya blur gitu. Pernah ya, mungkin teman-teman pernah nyoba kayak gitu, atau misalkan biasanya teman-teman bekas ngapus terus ngusak-ngusak yang bekas dihapus, pas ketika teman-teman megang kertas lagi, jadi gitu bentuknya warnanya. Pudar-pudar gimana gitu kan. Nah, itu namanya dusel. Saya mengurangi itu penggunaan dusel karena bukan artinya tidak bagus gitu. Sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau misalkan saya lagi belajar tentang teknik arsir, kita main arsir aja dulu, duselnya nanti gitu. Kalau udah bener-bener mentok baru pakai dusel deh, atau emang sangat dibutuhkan baru pakai dusel. Jadi teman-teman gini kalau main dusel, misalkan ini gak digaris-garis dulu pakai pensil, gitu-gituin, terus diambangin. Nah, terus pakai dusel dah, di tangan polos gitu diusap-usap. Tuh, usap-usap aja terus
Ntar kayak gini dia jadinya. Terus diambangin ke arah ini, terus lalu pudar. Itu dusel namanya. Teknik dusel. Gitu, paham ya? Pak, terus yang tadi boleh dong kita kasih dusel? Bisa aja, oke kita dusel misal. Bagian ini ya. Bagian ini kita dusel ya. Coba ya kita dusel. Hasilnya emang smooth banget gitu. Tuh. Hasil smooth banget ya pasti. Ada yang pakai cotton bud, tergantung ya. Ada yang pakai kuas make up, tergantung media apa sih. Tuh kalau dusel gini jadinya. Teman-teman sambil coba praktekin ya, pakai kertas gitu. Ini dusel gini gagangnya, kita dusel. Tuh jadi gitu. Itu teknik dusel. Jadi itu tadi ada kita mundur lagi ke belakang ya, kita review lagi. Tadi ada teknik arsir, diagonal, atas atau ke bawah, ada horizontal ke samping gitu, vertikal juga bisa, ikutin garis tepinya, lama-lama diambangin gitu. Ada yang diurek-urek gitu, urek gitu ya tadi ya, ada yang kayak gitu-gitu dicampur. Nah buat yang ini tadi dicampur tuh, semua ini dipakai kecuali yang ini nih, yang urek-urek nih kecuali. Nah terakhirnya dipakein dusel gitu. Cuman kalau bisa teman-teman jangan pakai dusel dulu, bukannya nggak boleh, ntar dulu gitu, karena kita harus ketemu langsung. Atau misalkan mau eksperimen, mau coba silahkan kayak gitu. Nah sudah sampai sini, coba pelajarin lagi, coba belajar bener nggak sih proporsional dengan tadi garis saya sebutkan. Coba kita bikin garis, oh ya, cara kebanyakan yang ini bagiannya begini, terus yang ininya lurus kemari. Nah nggak proporsi dong, berarti gelasnya aneh dong. Ini pendek, ininya lebih panjang, aneh kan? Jadi kalau misalkan bagian ini miring ya, ini juga sama dibuat miring gitu, juga sama dibuat miring tuh. Jadi jangan ini miring, ini udah miring, ini lurus. Nah itulah yang menyebabkan gambar tidak terlihat proporsi gitu, paham ya? Tuh, cukup dulu sampai sini tekniknya. Nanti selanjutnya kita konsultasi, bisa di komen, tanya-tanya, atau langsung ke Instagram, DM, atau di email gitu. Oke, cukup dulu. Nanti ada lagi teknik-teknik selanjutnya. Ada teknik apa tadi itu? Ada teknik 3D 3 dimensi 2 titik hilang. Ya, ada kayak gitu nanti banyak lah teknik-teknik selanjutnya. Oke, terima kasih. Selamat mencoba, coba dipakai tekniknya. Semoga bermanfaat. Sehat terus, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.